Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hibbati fillah, a'azanallahu iyyakum. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, masih di dalam pembahasan tentang pembagian hati menjadi 3 macam. Ada qalbun salim, hati yang sehat, wa qalbun mayyit, hati yang mati, dan al-qalbul marid, hati yang sakit. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bacakan penjelasan beliau terkait alamat atau ciri-ciri qalbun salim, hati yang sehat, dan qalbun mayyit, hati yang mati. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk bagian terakhir dari pembagian hati, itu al-qalbul marid, hati yang ada penyakit di dalamnya. Yang membawa kita bisa dibuka di halaman 95. Babul qalbil marid wa alamatuhu. Bab tentang hati yang sakit dan tanda-tandanya. Di sini muallif penulis membawakan 2 ayat. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat yang ke-10, dan yang kedua surah Al-Ahzab ayat ke-32. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, lalu Allah tambahkan penyakit kepada mereka. Artinya di dalam hati-hati mereka ada marad, ada penyakitnya, kemudian Allah tambahkan penyakit kepada mereka. Kemudian di dalam surah Al-Ahzab ayat 32 Allah Ta'ala berfirman, potongan ayat di dalam Al-Ahzab ayat 32, ya, fala takhda'na bil qaul fayadma'al ladzi fi qalbihi marad. Ini ayat awalnya, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa in taqaitunna. Wahai para istri-istri Nabi, tidaklah kalian seperti wanita-wanita yang lain jika kalian taqaitunna, kalian bertakwa, fala takhda'na bil qaul, maka janganlah kalian
tunduk di dalam berbicara, menundukkan di dalam berbicara, fayatma'al ladzina fi qalbihi marad, sehingga orang-orang yang di dalam hatinya ada marad, ada penyakit, yatma' memiliki keinginan, maksudnya keinginan untuk berbuat keji atau berbuat zina. Maka di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyakit yang ada di dalam hati. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi bayani wasfil qalbil marid, ketika beliau menjelaskan di antara ciri-ciri atau sifat-sifat gambaran hati yang sakit, bagaimana keadaan hati yang sakit. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau memberikan gambaran terkait hati yang sakit di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan. Kata beliau, qalbun lahu hayatun wa bihi illah. Hati yang sakit itu adalah sebuah hati lahu hayatun, yang ada kehidupan baginya, jadi tidak sampai mati. Hati yang sakit ini hati yang ada kehidupan, wa bihi illah, namun ada penyakitnya, jadi tidak sempurna, ya, ada penyakitnya. Falahu maddatani tamuddu, maka pada hati yang sakit ini ada dua unsur yang saling berpengaruh, yang menguasainya. Di dalam hati yang sakit ini ada dua unsur, maddah tamudduhu hadhihi marrah wa hadhihi ukhra. Terkadang kuat salah satu unsurnya, terkadang kuat yang lainnya. Ini hati yang sakit. Jadi ada perkara-perkara yang menjadi sumber kehidupannya, kebaikannya, dan ada perkara-perkara yang menjadi sumber kerusakannya. Terkadang kuat, ya, unsur kebaikannya, terkadang kuat unsur kerusakannya. Ya. Wa huwa lima ghalaba alaihi minha, dan hati yang sakit ini tergantung mana unsur yang lebih dominan, lebih kuat, ya, darinya. Sebagaimana keadaan seseorang yang sakit, ya, apakah lebih kuat kepada, ya, sehatnya atau lebih kuat kepada kebinasaannya. Maka hati yang sakit juga keadaannya tidak sama satu dengan yang lain. Mana dari kedua unsur ini yang lebih kuat, lebih dominan menguasainya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan fa fihi min mahabbatillah wal imani bihi wal ikhlasi lahu wa tawakkuli alaihi ma huwa maddatu hayatihi. Di dalam hati yang sakit ini, ya, min mahabbatillah, ada sebagian dari kecintaan kepada Allah. Jadi ada, ya, bagian dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iman bihi, dan keimanan kepadanya, wal ikhlas lahu, dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan niat, memurnikan ibadah, tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkuli alaihi, dan ada sebagian sikap tawakal, menyandarkan urusan-urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma huwa maddatu hayati, yang ini menjadi sumber hidupnya hati, ya, menjadi sumber hidupnya hati. Ya, di dalam hati yang sakit ini masih ada, ya, beda dengan qalbun mayyit, ya, tidak ada perkara-perkara seperti ini sehingga hatinya gelap, artinya mati, wal iyad billah. Di dalam hati yang sakit masih ada, ya, sebagian dari kecintaan kepada Allah, keimanan kepada Allah, keikhlasan,
tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ma huwa maddatu hayati, yang ini menjadi ya sumber, ya unsur yang menjadi sumber kehidupannya. Jadi sumber kehidupannya. Wa fihi min mahabbati syahwati wa ithariha wal hirsi ala tahsiliha. Namun kata beliau, di dalam hati yang sakit juga ada kecintaan kepada syahwat. Ada kecintaan kepada syahwat wa ithariha, dan mengutamakannya, mengutamakan syahwat. Wal hirsi ala tahsiliha, dan keinginan yang kuat untuk meraih syahwatnya. Wal hasad, dan juga ada penyakit hasad. Wal kibr, kesombongan. Wal ujbi, ujub, merasa bangga hebat dengan kemampuan sendiri. Wa hubbil uluwi, dan cinta ketinggian atau kedudukan. Wal fasadi fil ardi birriyasah, dan kerusakan di muka bumi dengan ar-riyasah, kepemimpinan atau kedudukan. Ya, perkara-perkara ya ma huwa maddatu halakihi wa atabihi, yang ini menjadi sumber kebinasaan ya dan kehancuran. Ya, ini gambaran dari qalbun marid, kata Al-Imam Al-Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan, bahwasanya qalbun marid itu adalah hati yang ada dua unsur ya. Ada unsur yang menjadi sumber kehidupannya, ada unsur yang menjadi sumber kebinasaan dan kehancurannya ya. Kedua-duanya ada di dalam hati ini, dan dia akan cenderung kemana unsur tersebut yang paling kuat, paling dominan ya. Di antara perkara-perkara yang menjadi sumber kehidupan hidupnya hati dia, seperti mahabbatullah ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan, memurnikan ibadah, memurnikan niat dan tujuan semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tawakkul, yaitu menyerahkan, menyandarkan urusan permasalahan-permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kata beliau Al-Imam Qayyim, ini menjadi sumber hidupnya hati dia ya. Perkara-perkara yang akan menguatkan hati dia ya. Namun di dalamnya juga ada perkara-perkara yang merusaknya, seperti kecintaan kepada syahwat ya, berusaha untuk mengutamakannya, berusaha untuk merealisasikan keinginan syahwatnya. Ada penyakit hasad, kibar, sombong, ujub, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang merusak hatinya. Kemudian beliau mengatakan wa huwa mumtahinun baina da'iyaini, maka hati yang sakit ini akan senantiasa mumtahinun, mendapatkan ujian-ujian di antara dua penyeru. Jadi hati yang sakit ini ya, di dalam hatinya ada pergolakan, ada gejolak ya, pertentangan antara unsur-unsur kebaikannya dan unsur keburukannya yang senantiasa saling menyeru ya. Da'in yad'uhu ilallahi wa rasulihi wad daril akhirah, satu penyeru yang senantiasa mengajak dia, menyeru dia kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada negeri akhirat, yang akan mengajak dia ya kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang Allah ridhai, Allah cintai, menyeru kepada Rasulnya, mentaati Rasulnya, ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wad daril akhirah, dan perkara-perkara yang mengingatkan dia kepada negeri akhiratnya, perkara-perkara yang akan menjadi sebab hidupnya hati dia. Ini satu penyeru yang ada di dalam hatinya. Wada'in yad'uhu ilal ajilah,
dan di sisi lain di dalam hati tersebut juga ada penyeru yang senantiasa menyeru dia, mengajak dia kepada dunianya. Al-ajilah maksudnya dunianya. Wa huwa innama yajibu aqrabahuma minhu baban wa adnahuma ilaihi jiwaran. Dan hati tadi, ketika di dalam hatinya ada dua seruan-seruan tadi, seruan kepada Allah, kepada Rasulnya dan negeri akhirat, atau seruan kepada dunia, kepada syahwat dan perkara yang merusak, kemana dia akan memanggil kedua seruan tersebut? Maka kata beliau, dia akan memanggil mana yang paling dekat dari dua penyeru tersebut. Mana yang paling kuat di dalam hatinya dari dua seruan tersebut. Apabila seruan kepada keimanan kepada Allah dan Rasulnya negeri akhirat lebih kuat di dalam hatinya daripada seruan kepada dunia dan perkara-perkara rusak dari keinginan syahwat dan yang lainnya, maka dia akan menyeru kepada seruan iman tersebut. Sebaliknya apabila perkara-perkara dunia lebih dominan menguasai hatinya, keinginan syahwat lebih dominan daripada seruan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan memenuhi seruan tersebut. Maka dia akan memenuhi mana yang lebih dekat pintunya dari seruan tersebut. Fahadzal qalbul marid qalbun maftun. Maka kata beliau, hati yang sakit ini adalah hati yang senantiasa mendapatkan fitnah atau ujian. Hati yang dalam bahaya, dia terfitnah. Fa imma ila salamati adna au ilal atabi adna. Ada kalanya dia lebih dekat kepada keselamatannya, atau ada kalanya dia lebih dekat kepada kebinasaannya. Dia senantiasa teruji, senantiasa mendapatkan ujian-ujian di dalam hatinya. Karena ada dua hal yang senantiasa memanggilnya, menyerunya, mengajaknya. Ada kalanya dia lebih dekat kepada keselamatan apabila seruan-seruan kebaikan lebih menguasai hatinya, dan ada kalanya dia lebih dekat kepada kebinasaannya apabila seruan-seruan kebatilan lebih dominan menguasai hatinya. Fa in ghalaba alaihi al-maradu iltahaqa bil qalbil mayyit al-qasi. Apabila sakitnya, penyakitnya lebih dominan menguasainya, maka dia akan bersama dengan al-qalbul mayyit al-qasi. Dia akan berkumpul bersama dengan hati yang mati, yang keras, karena penyakitnya yang lebih dominan menguasainya. Wa in ghalabat alaihi sihhatu iltahaqa bil qalbi sahih salim. Dan apabila perkara-perkara yang menjadi sumber sehatnya hati itu lebih dominan atasnya, maka dia akan dekat dengan hati yang sahih, hati yang selamat. Ini maksud bahwasanya al-qalbul marid qalbun maftun. Bahwasanya orang yang memiliki hati yang sakit ini senantiasa mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian-ujian, tidak senantiasa dalam keadaan aman. Maka mana yang lebih dominan dia akan ke situ. Qala rahimahullah. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim kembali mengatakan, wa maraduhu huwa fasadun yahsulu lahu. Dan sakitnya hati tersebut, dia adalah kerusakan yang terjadi padanya. Sakitnya hati tersebut adalah fasadun, kerusakan yahsulu lahu, yang terjadi padanya, yufsidu bihi tasawwurahu lil haqq wa iradatahu lahu. Yang mana penyakit ini, kata beliau, akan merusak cara dia di dalam memandang, memahami kebenaran.
penyakit yang ada dalam hati tersebut akan merusak cara dia di dalam memahami kebenaran. Ya. Tasawwurahu lil haq, bagaimana dia memahami melihat kebenaran. Wa iradatahu lahu, dan keinginan dia terhadap kebenaran tersebut akan menjadi rusak karena penyakitnya. Bagaimana bentuknya? Ya, bentuk kerusakan hati di dalam mensikapi kebenaran. Kata beliau, fala yaral haqqa haqqan. Hati yang sakit seperti ini, ketika ya penyakitnya merusak dia di dalam memahami suatu kebenaran, fala yaral haqqa haqqan, dia tidak melihat kebenaran itu sebagai kebenaran. Ya. Sesuatu yang hak, sesuatu yang benar yang datang dari Allah Rabbul Alamin, dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak mampu untuk memahami melihat itu sebagai suatu kebenaran. Ya. Makanya kita diajarkan sebuah doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami suatu kebenaran itu sebagai kebenaran, dan berilah tolong kepada kami, rizkikan kepada kami untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Ya. Dan tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang batil itu sebagai suatu kebatilan, ya, dan tolonglah kami, rizkikan kami untuk bisa meninggalkan kebatilan tersebut. Ya. Kenapa? Karena nanti ada orang-orang yang tidak bisa memahami kebenaran sebagai kebenaran. Kenapa? Karena penyakit yang ada dalam hatinya, sehingga penyakit tersebut merusak pandangan dia di dalam memandang kebenaran. Ya. Dia tidak melihat suatu kebenaran sebagai kebenaran. Au yarahu ala khilafi ma huwa alaih, atau sebaliknya dia melihat kebenaran itu sesuatu yang kebalikannya. Kebenaran dia anggap sebagai suatu kebatilan. Kenapa? Karena penyakit yang ada dalam hatinya, sehingga menutupi pandangan hatinya untuk melihat hakikat suatu kebenaran. Ya, dia tidak melihat kebenaran sebagai kebenaran, atau melihat kebenaran itu ya kebalikan dari hakikat sebenarnya. Au yufsidu idrakuhu lahu, atau merusak ya bagaimana dia memahami kebenaran tersebut. Wa tufsidu bihi iradatuhu lahu, ketika dia melihat kebenaran ya bukan sebagai kebenaran, atau melihat kebenaran itu suatu kebatilan, sehingga akan merusak keinginan dia untuk meraih kebenaran tersebut. Karena yang dalam pandangan dia, dalam pemahaman dia itu suatu kebatilan, padahal itu suatu hak, ya. Sehingga keinginan dia untuk meraihnya tidak ada, rusak, karena dia salah paham. Fayubghidul haqqan nafi'a aw yuhibbul batila dhar aw yajtami'ani lahu wa huwal ghalib. Maka keadaan hati seperti ini, kata beliau, maka dia akan membenci kebenaran yang sejatinya itu bermanfaat, al-haqqun nafi', kebenaran yang bermanfaat bagi dirinya, dia justru membencinya, tidak menyukainya. Atau sebaliknya dia mencintai al-batil ad-dhar, kebatilan yang membinasakan. Ya. Au yajtami'ani lahu wa huwal ghalib, atau kedua sikap ini ya berkumpul padanya, dan itu umumnya demikian. Umumnya orang yang terfitnah ya karena ada penyakit di dalam hatinya, sehingga penyakit tersebut menutup ya mata hatinya untuk melihat hakikat sesuatu. Dia terhadap kebenaran yang datang dari Allah Rasulnya, dia justru membencinya, menentangnya, memusuhinya, ya, padahal sejatinya itulah perkara yang sangat dibutuhkan oleh hati, perkara yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhiratnya, justru dia musuhi, dia tentang, ya. Sebaliknya perkara-perkara yang merusaknya, perkara yang kebatilan yang akan merusak hatinya,
Ya, akan membinasakannya justru dia cintai, dia bela. Ini karena pengaruh penyakit yang ada di dalam hati. Ya, dia membenci kebenaran al-haqqun nafi', kebenaran yang bermanfaat dia benci, justru sebaliknya ya kebatilan dia cintai. Ya. Dan kita lihat ya, tidak sedikit orang-orang yang terfitnah seperti itu. Ketika disampaikan kepadanya tauhid untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memurnikan tujuan, memurnikan ya permohonan doa-doa hanya kepada Allah, meninggalkan semua ketergantungan kepada makhluk. Karena ketergantungan dia kepada makhluk menyebabkan dia tidak mendapatkan kenikmatan dalam ibadah, menyebabkan hatinya senantiasa terikat, tidak merdeka. Ya. Perkara ketergantungan kepada selain Allah itu akan menyebabkan hatinya senantiasa sakit. Ya. Ya. Ketika diserukan seperti ini, seruan kepada tauhid, dia justru ya menganggap itu suatu kebatilan. Ya. Menganggap itu sesuatu yang tidak benar. Sebaliknya apabila ada seruan-seruan kepada kesyirikan, pengagungan kepada ahli kubur, meminta kepada selain Allah, mengagungkan sesuatu selain Allah dan seterusnya, maka dia hatinya mencintainya, menyukainya. Padahal itu menjadi sumber kebinasaan hatinya. Itu menjadi sumber kerusakan hatinya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari akhiratnya dan seterusnya. Ketika disampaikannya kepada dia seruan untuk senantiasa tiba mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan sunnah beliau, memuliakan sunnah beliau, dia suka. Dia membencinya, ya bahkan dia menentangnya dan seterusnya. Sebaliknya ketika disampaikan seruan-seruan kepada perkara-perkara bid'ah, ajaran-ajaran yang jelas-jelas tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, dia bersemangat untuk menyambutnya dan seterusnya. Kenapa dia seperti ini? Karena ya kerusakan di dalam memahami hakikat sesuatu. Karena rusaknya hatinya di dalam memahami hakikat sesuatu. Yarul haqqa batilan wal batila ya haqqan. Dia melihat sesuatu yang hak sebagai suatu kebatilan, sehingga dia pun membenci kebenaran tersebut, dan sebaliknya dia melihat sesuatu yang batin sebagai kebenaran dan dia pun mencintai dan membelanya. Ini salah satu bentuk penyakit hati. Wa bihadza, karena hal inilah kata beliau, yufassarul maradul ladzi ya'radu lahu taratan bisyakki warraibi, kama qala Mujahid wa Qatada fi qouli ta'ala fi qulubihim marad ay syakkun, wa taratan bi syahwati zina kama fassara bihi qaulahu ta'ala fala takhta'na bil qaul fayatma'a alladzi fi qalbihi marad. Karena itulah kata al-marad, penyakit hati, ya, yang muncul, yang disebutkan di dalam nas-nas baik Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata penyakit hati terkadang ditafsirkan dengan asyak warraib, keraguan-raguan dan kebimbangan. Ya, karena syak, ragu-ragu, ya, tidak yakin, ini termasuk bentuk penyakit. Ya. Sebagaimana ini ditafsirkan oleh Mujahid dan Qatadah di dalam firman Allah Ta'ala fi qulubihim marad. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah tadi, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada, lalu Allah tambahkan penyakit kepada mereka. Apa makna marad di sini? Kata Mujahid dan Qatadah, yang dimaksud penyakit di sini adalah syak, ada keraguan-raguan. Pada orang-orang munafik, di dalam hati mereka ada syak, ada keraguan-raguan terhadap kebenaran risalah yang datang oleh Rasulullah SAW. Ya, keraguan-raguan terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan syak atau keraguan-raguan ini adalah salah satu jenis penyakit hati, ya. Sehingga Allah tambahkan keraguan-raguan tersebut pada hati mereka.
Ini tafsir yang pertama dari al-marad atau penyakit hati, yaitu syak wa raib, keraguan-raguan. Wa taratan bi syahwati zina, dan terkadang kata marad ditafsiri dengan syahwati zina, keinginan untuk berzina atau bermaksiat, ya. Keinginan memperterutkan syahwat, ya. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, fala takhda'na bil qaul, maka janganlah kalian wahai istri Nabi, para istri Nabi, menundukkan perkataan. Fayatma'alladzi fi qalbihi marad, maka orang yang di dalam hatinya ada marad, ada penyakit, memiliki keinginan untuk berbuat zina, ya. Apa yang dimaksud marad di sini? Marad di sini adalah syahwatuz zina, keinginan berzina. Fal awwal maradus syubhah wa tsani maradus syahwah. Maka pada ayat yang pertama, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam hati mereka ada penyakit lalu Allah tambahkan penyakit kepada mereka, yang mana penyakit ini kata Mujahid dan Qatadah adalah syak atau keraguan-raguan. Ini namanya ya maradus syubhat, penyakit syubhat, ya. Keraguan-raguan atau ketidakjelasan di dalam memahami al-haq. Ini maradus syubhat, ya, penyakit syubhat. Sehingga dengan penyakit ini seseorang tidak bisa melihat dengan jelas mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana amalan ketaatan, mana amalan kemaksiatan, mana perkara-perkara yang akan mendatangkan ridha Allah dan kecintaan Allah, dan mana perkara-perkara yang akan mendatangkan kemurkaan Allah dan azab Allah, wal'iyadzubillah. Kenapa mereka tidak bisa melihatnya dengan benar? Karena ada penyakit syubhat di dalam hatinya. Wathani, dan yang kedua, maradus syahwat adalah penyakit syahwat. Inilah dua sumber utama penyakit yang ada di dalam hati. Imma maradus syubhat, penyakit syubhat, atau penyakit syahwat. Sudah isya belum, Pak? Sudah? Hah? Sudah 7.10? Sekarang 7.15 ya? Hah? Ya kita lanjutkan ya. Kemudian setelah beliau menjelaskan dua jenis utama ya penyakit yang ada dalam hati. Yang pertama penyakit syubhat, yang itu menyebabkan seseorang tidak bisa melihat hakikat sesuatu dengan benar, ya rusak dia di dalam memahami hakikat sesuatu. Dan kedua penyakit syahwat, ya, kerusakan di dalam keinginannya. Walamma kana al-badan al-marid yu'dhihi ma la yu'dhi sahih min yasiril harri wal baradi wal harakah wa nahwu dhalik, fakadzalika al-qalbu idza kana fihi maradun adahu adna syai'in min asyubhati aw syahwati haitsu la yaqwa ala daf'ihima idza warada alaihi. Kata beliau, sebagaimana badan yang sakit, orang ketika badannya mengalami dalam keadaan sakit, ya, orang ketika sakit dia mudah terganggu atau terpengaruh dengan perkara-perkara kecil, perkara-perkara ringan yang tidak berpengaruh pada orang yang sehat, ya. Seperti ya yasirul har, ya, udara panas yang mungkin tidak terlalu
kuat ya, sedikit panas atau sedikit dingin atau gerakan-gerakan yang ringan. Yang orang yang sehat itu terkadang tidak punya pengaruh perubahan-perubahan cuaca yang tidak terlalu ekstrim ya. Ada panas sedikit atau dingin sedikit atau gerakan-gerakan yang sedikit. Ketika orang sehat, perkara-perkara itu tidak punya pengaruh, tidak menyebabkan dia ya merasakan sesuatu yang menyakitkan. Berbeda dengan orang yang sedang sakit ya. Orang ketika sedang sakit lagi demam dan seterusnya, ada perubahan panas atau dingin sedikit juga berpengaruh ya. Ya, ini keadaan ya badan kita ya. Badan seseorang ketika sakit itu mudah terpengaruh dengan perubahan sesuatu di lingkungannya, walaupun itu perubahannya yang kecil, yang ringan ya. Demikian juga hati seorang hamba, demikian juga hati ya. Hati apabila sakit ya, hati yang sakit itu keadaannya tidak seperti hati yang sehat ya. Sebagaimana badan yang sakit itu mudah terpengaruh dengan perubahan-perubahan keadaan yang ringan, maka kata beliau hati yang sakit juga mudah terpengaruh dengan ya sedikit munculnya syubhat atau syahwat ya. Syubhat atau syahwat yang ringan itu akan punya pengaruh melukainya atau merusaknya. Berbeda dengan hati yang sehat ya, di mana dia tidak kuat untuk menahan atau menolak apabila datang syubhat atau syahwat kepadanya ya. Walaupun itu sesuatu yang ringan, sesuatu yang mungkin bagi orang yang hatinya sehat mudah untuk ditepis, tetapi karena hati dia sakit, ketika muncul syubhat yang ringan atau muncul syahwat yang ringan, dia pun tidak mampu untuk menolaknya. Insyaallah kita lanjutkan pada azan. Ya, kita lanjutkan sedikit. Ikhwani wa akhwati azanallah yakum. Kata beliau bahwasanya seseorang yang hatinya sakit, dia akan mudah terpengaruh dengan datangnya syubhat atau datangnya syahwat yang mengenainya, walaupun itu sesuatu yang ringan, yang kecil ya. Sebagaimana orang yang sakit tubuhnya, dia akan mudah terpengaruh dengan perubahan-perubahan sesuatu lingkungannya, walaupun sesuatu yang ringan, yang mungkin ketika itu menimpa orang-orang yang sehat tidak punya pengaruh apa-apa ya. Perubahan panas, dingin atau keadaan-keadaan ya, bagi orang sehat mungkin tidak ada pengaruh, tapi ketika orang sedang sakit mudah terpengaruh ya, dengan keadaan perubahan-perubahan terjadi di lingkungan sekitarnya. Demikian juga hati yang sakit ya, ketika ya datang syubhat ya kerancuan di dalam memahami ya, kerusakan pemikiran, kerusakan pemahaman sampai kepadanya ya, karena hatinya ada sakit, dia tidak mampu menolaknya, dia tidak mampu menolak syubhat tersebut, sehingga dia menerimanya, menyerapnya, sehingga semakin rusak hatinya, semakin bertambah sakitnya ya. Demikian juga ketika datang kepadanya syahwat ya, walaupun itu perkara yang mungkin ringan, yang orang yang mungkin hatinya tidak sakit dia mudah untuk menepisnya, tetapi orang yang ada di dalam penyakit ya, semakin kuat penyakitnya maka semakin lemah dia di dalam menangkal pengaruh syubhat atau syahwat tersebut ya, karena dia tidak punya kekuatan untuk menolaknya. Sebagaimana orang yang sakit, dia tidak punya kekuatan untuk menolak atau menahan sesuatu yang datang dari luar. Wabil jumlah, kesimpulannya kata beliau, fa idza hasala lil maridi mithlu maradihi zada maraduhu wa da'ufat quwwatuhu wa tarama ila talaf. Apabila ya
telah terjadi pada orang yang hatinya ada penyakit, ya, sesuatu yang semisal dengan penyakitnya, perkara-perkara yang semisal dengan penyakitnya, maka akan bertambah penyakit yang ada di dalam hatinya. Ya. Jadi apabila ya dia mendapatkan perkara-perkara yang semisal dengan penyakitnya, ketika orang di dalam hatinya ada penyakit syubhat, ya, kemudian datang lagi syubhat-syubhat yang lain, maka syubhat tersebut akan semakin menambah penyakit syubhat. Demikian juga ketika di dalam hatinya ada penyakit syahwat, ya, ketika datang ya penyakit syahwat yang lain, itu akan menambah penyakitnya dan akan semakin melemahkan kekuatannya sehingga dia bisa jatuh kepada kebinasaan, ya. Malam yatadarok bidzalik, selama dia tidak berusaha ya mengantisipasi penyakitnya tersebut, ya. Bi an yahsula lahu ma yuqawwiya quwwatahu wa yuzila maradah, ya, di mana dia ya berusaha untuk meraih perkara-perkara yang bisa menguatkan kembali kekuatannya dan menghilangkan penyakit hatinya. Seperti orang yang sakit, ya. Orang ketika dia sakit kemudian dia tidak ada usaha untuk memperbaiki diri, mengobati penyakitnya, ya, berusaha melakukan terapi, maka ya lama-kelamaan penyakitnya akan bertambah sehingga dia akan binasa, wal'iyadzubillah, ya. Demikian juga hati yang sakit, ya. Apabila ya pemilik hati ini tidak berusaha untuk memahaminya, untuk mengenalinya, mengenali keadaan dirinya, ya, di mana dia berusaha meraih perkara-perkara yang bisa kembali menguatkan, menyehatkan hatinya atau menghilangkan penyakit-penyakitnya, ya, kalau dia biarkan begitu saja, ya, dia tidak berusaha mengobatinya, maka hal itu akan membawa dia kepada kebinasaan sehingga dia bisa mendapatkan ya hatinya dalam keadaan mati, wal'iyadzubillah. Qala rahimahullah fi alamatil qalbil marid. Kemudian kembali Al-Imam Al-Qayyim dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan menyebutkan di antara tanda-tanda hati yang sakit, ya. Di antara tanda-tanda hati yang sakit kata beliau, innahu la tu'allimuhu jarahatul qabaih. Bahwasanya hati yang sakit ini tidak merasakan sakit, ya, perbuatan-perbuatan buruk yang dia lakukan, ya. Dia tidak merasa tersiksa atau terganggu dengan al-qabaih, ya, perbuatan-perbuatan rusak, perbuatan-perbuatan jelek, ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan, ya. Dia merasa nyaman-nyaman saja dengan ya perbuatan buruk tersebut, ya. Dia tidak merasakan sakit dengan ya sayatan-sayatan dari perbuatan buruk, ya. Wala yuwajji'uhu jahluhu bil haqq. Demikian juga ketidaktahuan dia terhadap kebenaran itu tidak menyebabkan dia merasakan sakit, ya. Artinya ketika dia tidak memahami kebenaran, tidak memahami syariat, dia pun merasa nyaman-nyaman saja. Ini kata beliau di antara tanda ciri alamat hati yang sakit, ya. Seseorang ketika melakukan suatu kemaksiatan, Allah uji dia dengan suatu kemaksiatan, kemudian di dalam hatinya ada merasakan sesuatu yang tidak tenang, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman dengan kemaksiatan yang dia kerjakan. Dia merasakan sesuatu kegelisahan, ya, kegundahan, ketidaknyamanan, itu alamat ada ya penentangan dalam hatinya. Berarti hatinya masih ada unsur kesehatannya, sehingga dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan dengan kemaksiatan yang dia kerjakan. Kegelisahan, kegundahan, kemudian dia merasakan ketidaktenangan dan seterusnya. Maka ketika perkara-perkara itu semua tidak ada, dengan keburukan-keburukan yang dia kerjakan itu tidak menyebabkan hatinya tersakiti, tidak menyebabkan hatinya ya merasa ketidaktenangan, justru sebaliknya hati merasa tenang dengan keburukan-keburukan tersebut. Ini kata beliau alamat ada ya sakit di dalam hatinya.
Demikian juga di dalam masalah penyakit syubhat, ketika seseorang merasakan dirinya tidak tahu terhadap syariat ini, ya, tidak tahu terhadap hakikat kebenaran, dia merasa nyaman, dia merasa tenang dengan kebodohannya, ketidaktahuannya, ini menunjukkan ada penyakit dalam hatinya. Ya. Fa innal qalba idza kana fihi hayah, karena sesungguhnya hati apabila di dalam hati tersebut ada kehidupan, ta'allama biwurudil qabhi alaih wa ta'allama bijahlihi bil haqqi bihasabi hayati. Karena sesungguhnya hati yang hidup, kata beliau, hati yang di dalamnya ada kehidupan, dia akan merasakan sakit dengan keburukan-keburukan yang datang menerpanya. Hati yang sehat, ya, hati yang ada kehidupan di dalamnya, dia akan merasakan sakit dengan datanya keburukan-keburukan yang menerpanya. Ya, ketika ada kemaksiatan yang dikerjakannya, dia merasakan ketidaknyamanan. Ya, dia merasakan sakit dengan keburukan-keburukan tersebut. Demikian juga dia merasakan sakit dengan kebodohan dia, ketidaktahuan dia dengan kebenaran. Ya. Ini diantara tanda hati yang sehat. Ya. Maka apabila perkara-perkara ini tidak ada, ikhwani wa akhwati azanallahu, ini dikhawatirkan hati dalam keadaan sakit. Wa min alamati amradil qulub, kemudian beliau mengatakan di antara tanda-tanda atau ciri-ciri penyakit hati, uduluhu anil aghdiyatin nafi'ah al muwafiqah laha ila al aghdiyatil dharah. Ketika hati berpaling meninggalkan makanan atau nutrisi yang bermanfaat baginya, yang dibutuhkan bagi hati tersebut, menuju kepada makanan-makanan hati yang membahayakannya. Al-aghdiyah, al-aghdiyah itu artinya makanan atau nutrisi yang dibutuhkan hati untuk menjadi sumber kesehatannya. Maka hati yang sakit ini dia akan meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi hatinya, ya. Nutrisi yang dibutuhkan oleh hatinya yang bermanfaat dia tinggalkan, justru dia mengambil perkara-perkara yang merusaknya, ya. Wa uduluha an dawaiha an-nafi' ila dawaiha ad-dar, dan berpalingnya hati meninggalkan obat yang bermanfaat menuju obat yang membinasakan. Ini diantara tanda-tanda hati yang sakit, ketika dia meninggalkan makanan hati yang bermanfaat, justru dia mengambil sesuatu yang membinasakannya, dan dia meninggalkan perkara-perkara yang menjadi obat kebaikan hatinya, justru dia mengambil sesuatu yang merusak hati. Fahuna arba'atu umur, maka di sini ada 4 perkara, kata beliau. Yang pertama ghadha'un nafi', yang pertama adalah makanan yang bermanfaat, ya, makanan atau nutrisi yang bermanfaat bagi hati. Yang kedua wadawa'un syafin, yang kedua adalah obat yang menyembuhkan, obat yang akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Yang ketiga wa ghadha'un dharun, yang ketiga adalah makanan yang itu membahayakannya atau merusaknya. Wa dawa'un muhlikun, yang keempat adalah obat yang membinasakannya. Fal qalbus sahih, maka hati yang sehat, yu'athirun nafi'asy syafi'a 'ala dharil mu'dhi, maka hati yang sehat, kata beliau, dia akan lebih mengutamakan sesuatu yang bermanfaat, yang akan menyembuhkan penyakit hatinya, dan meninggalkan sesuatu yang madarat, yang membahayakan, yang akan merusak hatinya. Ini diantara alamat hati yang sehat. Dia mampu mengambil sesuatu perkara-perkara yang menjadi sumber kesehatan hatinya,
dan meninggalkan perkara-perkara yang menjadi sebab kerusakan hati. Sebaliknya al-qalbul marid, hati yang sakit, kata beliau, bididdi dzalik, itu akan keadaannya kebalikan. Dia akan mengambil sesuatu yang justru itu perkara-perkara yang merusak hatinya, dan dia akan membuang, akan meninggalkan perkara-perkara yang bermanfaat bagi hati. Wa anfa'ul aghdiya ghadaul iman, dan makanan yang paling bermanfaat bagi hati, kata beliau, perkara yang akan menjadi kebaikan hati, sebaik-baik perkara yang menjadi nutrisi atau makanan hati adalah makanan keimanan. Ghadaul iman, nutrisi berupa iman. Keimanan inilah ibarat bagi tubuh kita ini zat-zat yang akan menguatkan tubuh, menyehatkan tubuh. Maka iman ini juga perkara yang akan menyehatkan hati kita. Inilah makanan keimanan, ya, perkara yang paling bermanfaat bagi hati seorang hamba. Wa anfa'ul adwiyah dawaul Quran, dan obat yang paling bermanfaat bagi hati adalah obat yang bersumber dari Al-Qur'an Al-Karim, ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sifatkan Al-Qur'an syifaa'un lima fis sudur. Bahwasanya Al-Qur'an adalah obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Ini yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Qayyim rahimahullah taala, ya, bahwasanya sebaik-baik nutrisi makanan akan memberi sumber kebaikan kesehatan bagi hati seorang hamba adalah keimanan, dan obat yang paling bermanfaat adalah obat dari Al-Qur'anul Karim. Ikhwani akhwati azzallahikum, ini saja mungkin bisa kita sampaikan di dalam pembahasan pada malam hari ini terkait hati yang sakit, ya. Yang mana kembali kita memahami bahwasanya pembahasan seperti ini yang paling utama adalah bagaimana kita melihat keadaan di diri kita masing-masing, ya. Bagaimana kita melihat keadaan hati kita, ya. Apakah perkara-perkara ini ada pada diri kita sehingga kita berusaha untuk, ya, memeriksanya, kita berusaha untuk meninggalkannya, ya. Di antara perkara-perkara, ya, yang menjadikan hati seorang hamba mendapatkan sakit, baik itu penyakit yang sumbernya dari syubhat atau penyakit yang sumbernya dari syahwat. Penyakit yang sumbernya dari syubhat yaitu kesalahpahaman, kerancuan di dalam memahami hakikat sesuatu, ya, sehingga seseorang akan melihat sesuatu yang hak menjadi dianggap dalam pandangan dia sesuatu yang batil. Sebaliknya yang batil dianggap sesuatu yang hak. Melihat tauhid, ya, syirik, dan melihat kesyirikan seperti tauhid. Melihat sunnah sesuatu yang bid'ah atau yang dibuat-buat, sebaliknya melihat bid'ah sesuatu yang sunnah. Melihat kemaksiatan sesuatu yang dia sukai, dan sebaliknya ketaatan sesuatu yang dia tinggalkan. Waliyadzubillah. Ini semua, ya, adalah karena ada syubhat, dan syubhat ini obatnya adalah dengan al-ilmu, ya. Karena penyakit syubhat, ya, ini kebodohan obatnya dengan ilmu, dengan belajar, ya. Mempelajari ilmu yang benar yang datang dari Allah dan Rasulnya, talabul ilmi, ya. Kemudian yang kedua adalah penyakit syahwat, ya, keinginan yang merusak, ya, syahwat terhadap dunia, wanita, dan yang lainnya. Dan ini penyakit ini obatnya adalah as-sabru, yaitu dengan kesabaran, ya. Dengan senantiasa kita bersabar mengharapkan kebaikan dari Allah Tabaraka Taala dan mementingkan kehidupan akhirat kita, maka dengan dua hal ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita. Kemudian bahwasanya penyakit-penyakit yang ada di dalam hati seperti ini, ya, orang yang hatinya sakit sebagaimana beliau sebutkan tadi, itu sebagaimana orang yang sakit tubuhnya sangat mudah terpengaruh dengan sesuatu yang ringan, ya. Ya, sebagaimana orang yang sakit mudah terpengaruh dengan sesuatu yang ringan yang itu tidak berpengaruh pada orang sehat,
maka orang yang hatinya sakit juga demikian. Ya. Ketika datang syubhat yang kecil, ya dia tidak mampu menghalaunya, menolaknya. Demikian juga ketika datang syahwat yang ringan, dia pun tidak mampu menolaknya karena penyakit ada dalam hatinya. Ya. Maka sebaik orang adalah bagaimana dia berusaha memahami keadaan dirinya, dia memahami apa yang ada di dalam hatinya, dan dia bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Dan sebaik-baik perkara yang akan bisa mengobati keadaan penyakit hatinya adalah dengan keimanan dan dengan obat-obat nasihat yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dan menjauhkan kita dari penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.